sama targetnya mestinya tidak ada masalah karena gambarnya di sini sudah cukup detail. Oke, AWS Transit Gateway. Nah, ini sudah detail semua. Kemarin slide-nya sudah dapat kan ya? Slide-nya. Sebentar, coba saya cek dulu, Pak. Di mana di-share, Pak Rama? Di Drive seharusnya, Pak, para asisten tutor sih atau tutornya menguploadnya ke sana. Tapi sepertinya terkadang sering lupa memang ya. Coba kita cek aja. Drive-nya yang mana ya? Drive yang itu, yang di Telegram, di grup peserta juga ada kok. Jadi udah tak sampaikan ke sana. Oke, nanti sambil kita coba cek. Oh, belum, Pak. Belum, Pak Zaf. Berapa yang Terkadang belum? 19 belum. Semuanya, Pak. Hampir belum, Pak. Kemarin Pak Andi kemarin kan ya tutor pertama 19, sepertinya beliau lupa. Karena kan biasanya selalu ada update kan dari sisi modul, slide, dari sisi tutornya. Nah, jadi kalau emang sudah disampaikan ke Astornya, seharusnya Astornya sudah ini melakukan uploading ke Google Drive-nya. Sambilan deh Pak Zaf dimulai aja, nanti saya share, bantuin ya, saya mintain ke para ini ya, ke para Astornya, Ya, para tutornya. kalau saya mungkin tidak banyak ini Pak. Mungkin hampir Perubahan. tidak ada perubahan, mungkin langsung di-upload saja. Oh, Yang oke, siap. modul Yang kemarin 22, ya 22, 23, 24 itu masih sama sih seperti aslinya. Oke, segera di-upload. Nah, berikutnya terkait networking, ini ada tiga sesi ya terkait networking. Oh, tapi dua-duanya sama. Yang ini masih terkait load balancing. Nanti sambil interupsi ya kalau misalnya ada pertanyaan. Saya review sedikit. Jadi load balancing jelas ya untuk mengakomodir kalau misalnya ada beban traffic berlebih di satu instance, nanti diarahkan ke instance yang lain. Untuk ELB, dia fokusnya di HTTP, HTTPS, dan TCP. Jadi kemarin ada 3 ya. Nah, ini ada pilihannya seperti ini kemarin. Ada yang HTTP, HTTPS, TCP, atau ketiga-tiganya. Cuman ini versi yang lama. Kenapa perlu menggunakan ELB? Ya, untuk high availability ya. Ini agenda berikutnya. High availability ini seminimum mungkin tidak terjadi atau downtime-nya serendah mungkin atau bahkan hampir tidak ada. Jadi availability-nya cukup tinggi, ketersediaannya diakses kapanpun itu selalu bisa diakses. Kalaupun nanti terjadi trouble, crash atau lain sebagainya, mestinya tidak terlalu lama. Kalau tidak salah ada penjelasannya ya. Nah, di sini kalau misalnya dalam rentang 36 ya sekitar 36 hari downtime-nya kalau dia sekitar 2 jam itu bisa dikatakan 90%, atau dalam rentang 5 menit hanya boleh down sekitar 0,86 second, jadi kurang dari satu detik ya down-nya. Nah, ini baru bisa dikatakan 99,999% availability-nya. Oke, contohnya seperti ini. Misalnya ada beberapa service, ada yang order, ada yang service image, registration. Jadi di beberapa zona dibuat 2 instansi yang sama. Jadi ketika nanti satu instansi di zona ini kelebihan beban, dia akan dialihkan ke zona yang lainnya. Tapi dua-duanya sama-sama service untuk order misalnya. Ini order, ini order. Kemudian image juga demikian. Di zona A
dan zona B dua-duanya sama persis. Kemudian registration dua-duanya sama persis. Ini untuk instance. Kalau instance kita bisa usahakan menggunakan shared storage seperti yang kemarin. Jadi ya mungkin hanya web servernya saja yang di instance itu, tapi data-datanya disatukan di satu storage. Kemudian pertanyaannya bagaimana kalau misalnya di database? Bisa enggak seperti itu di MariaDB misalnya? Saya server RDS-nya di satu tempat, tapi datanya saya posisikan di tempat yang lain misalnya. Kalau di DynamoDB sistemnya redundan ya. Kalau kalau database sistemnya redundan, jadi ada beberapa bentar, kok nggak bisa hilang. Oke, udah enggak di sini. Kalau database nanti sifatnya redundan. Jadi yang ada di database A itu di copy paste sama persis dengan yang ada di B. Jadi andai kata yang A itu crash atau lain sebagainya, maka trafficnya akan diarahkan ke yang B ya. Tapi itu tidak efisien sebetulnya karena butuh proses juga. Jadi misalkan ada contoh database nggak bisa? Ini. Ya, ini ada primary dan slave-nya. Master slave ya. Kalau di sini primary dan secondary. Jadi ini di redundant, ini di replicate. Nah, di sini itu ada proses ya. Bayangkan kalau database-nya ada sekitar 10 giga, 1 tera atau berapa. Bayangkan proses yang dibutuhkan untuk mereplikasi itu. Jadi prosesnya sangat besar juga di sini. Tapi andai kata ini crash, maka kita bisa arahkan langsung ke yang secondary ya. Oke. Ini memang perlu perhitungan juga seberapa sering dia crash, maka seberapa penting secondary-nya diperlukan. Cuman kalau misalnya datanya cukup kecil dan traffic-nya tidak terlalu banyak, mungkin kita tidak perlu mempertimbangkan untuk secondary-nya. Cukup satu database untuk dijadikan primary. Ini dalam case database ya. Tapi kalau instance kita bisa solusikan menggunakan share storage. Jadi instance-nya tidak masalah ada beberapa. Tapi storage-nya kita jadikan satu. Kemarin menggunakan IFS. Oke, ini LB sama masing-masing subnet. Ini contohnya. Habis. Wah, ini sama ya, LB juga. Oh iya, load balancing yang 20. 21 juga load balancing. Oh ya. Load balancing juga kita bisa gunakan memanfaatkan root 53 ya untuk routing domainnya. Jadi DNS di sini jelas ya fungsinya untuk mentranslate yang tadinya berbentuk domain ditranslate menjadi bentuk IP. Sebetulnya servernya hanya ditandai dalam bentuk IP ya, tidak disimpan dalam bentuk domain. Server manapun identifikasinya itu selalu menggunakan IP, tidak ditandai menggunakan domain. Nah, untuk itu kita perlu satu server namanya DNS server atau di sana ada DNS resolver-nya yang berfungsi untuk mentranslate domain yang kita ketik menjadi bentuk IP. Sekarang DNS server ini sudah terdistribusi sangat banyak ya, bahkan masing-masing ISP termasuk internet yang kita gunakan, misalnya IndiHome, mereka punya DNS server atau DNS cache sendiri. Jadi nanti ketika kita ketik google.com di jaringan IndiHome,
mereka akan langsung menampilkan IP dari google.com dari cache-nya IndiHome. Jadi tidak naik dulu ke atas. Jadi mereka juga punya server sendiri untuk DNS. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempercepat akses. Bayangkan kalau misalnya DNS servernya ada di luar negeri, di Amerika. Kita akan butuh beberapa detik misalnya untuk mendapatkan IP-nya Google. Baru nanti servernya atau halaman page-nya google.com itu muncul di browser kita. Jadi untuk distribusi DNS saat ini sudah sampai level ISP ya. ISP jadi sekarang punya masing-masing. Termasuk paket data yang kita gunakan misalnya. Kalau misalnya kita pakai data dari Excel juga punya server untuk DNS sendiri. Termasuk provider yang lain, Telkomsel dan lain sebagainya. Itulah kenapa ada beberapa, sering kita temukan case, ada web yang tidak bisa diakses dari IndiHome, ada yang bisa diakses dari Telkomsel. Itu penyebabnya karena mereka masing-masing punya resolver sendiri. Jadi misalnya IndiHome nih rajin update DNS-nya, cache-nya. Ternyata yang Telkomsel agak jarang, sehingga ketika kita buka web itu dari jaringan Telkomsel malah tidak bisa kebuka. Sedangkan kalau kita buka dari IndiHome malah bisa kebuka. Kadang-kadang sering kita temukan hal seperti itu ya. Jadi di sana memang proses distribusi dari DNS. Oke, kita kembali ke servisnya AWS ya, Route 53. Jadi ini beberapa kelebihan yang ditawarkan, reliable, fast, cost. Ya, cost ya. Banyak sekarang sebetulnya DNS server yang gratis dan cukup reliable. Mungkin ada beberapa fitur ini yang tidak tersedia di sana. Oh ya, ini ya, jelas ini tentunya terintegrasi dengan AWS dan fleksibel, termasuk yang ini di yang gratisan tidak ada geolocation routingnya. Intinya mereka menyediakan resolver terserah itu diakses dari negara atau region manapun, responnya tetap sama. Cuman kalau di AWS mereka akan menyesuaikan aksesnya misalnya dari region Asia, nanti akan diarahkan ke instance yang Asia misalnya. Itu bisa kalau di Route 53. Oke, ini teknisnya. Failover ini ketika dicek ternyata instansnya tidak respons, maka diarahkan ke yang lain. Kalau misalnya di sini kita punya backup site, itu nanti akan diarahkan ke sana. Kemarin sering kita temukan masalah di apa ya, ketika di exam atau meet ya, quiz kemarin di coding itu bisa ya mereka menampilkan ada halaman servernya sedang full ya, tapi yang kita dapatkan bukan tampilan error dari browser, internet, server unreachable atau lain sebagainya, bahkan mereka menyediakan satu tampilan untuk itu ya. Nah, jadi di sana bisa dimainkan routingnya. Kalau misalnya instansnya unreachable atau sedang overload, ya arahkan saja ke yang lain. Misalnya seperti yang kita temukan di decoding kemarin, halaman animasi, bukan animasi, halaman apa ya kemarin itu gambar yang menunjukkan oh ini servernya sedang full, itu diarahkan ke instansi yang lain, bukan diarahkan ke instans di mana servernya sedang overload. Jadi routingnya kira-kira seperti itu gambarannya. Dan banyak case lain ya. Geolocation, bias. Ini multi value apa ya maksudnya? Oh ya, kalau di 53 ini kemarin kalau sempat lihat, bisa. Mana ya, Route 53.
Ya, ini ya, ada beberapa jenis record. Sorry. Oh, ya, ini. Mana detail slide-nya? Multi value. Jadi ada beberapa record yang disediakan di DNS-nya root 53 seperti A ini. Jadi misalnya kita hanya ingin mengarahkan blog misalnya .contoh.com ke suatu tempat. Kalau misalnya tempat itu penandanya hanya IP, kita gunakan jenis A record. Kalau misalnya blog atau sekarang mail.contoh.com, ternyata servernya hanya support mail exchange ya, mail exchange MX, atau server untuk email. Berarti kita perlu arahkan mail.contoh.com ini ke yang tipenya mail server. Jadi ini beberapa value. MX ini mail exchange, ada keterangannya ya. Ya, mail exchange dan beberapa lainnya. NS kalau misalnya kita ingin arahkan domain apa ya, www2. Sering kita temukan ada www.apa.com kemudian www2.apa.com. Itu maksudnya mungkin ada versi lain dari web tersebut, biasanya umumnya di server yang baru. Nah, kalau misalnya kita punya server yang baru nih, kita mau siap-siap mau migrasi, tapi agar tidak mengganti dulu server yang saat ini, kita bisa arahkan ke www2 misalnya. Jadi kita bisa arahkan langsung domainnya ke name servernya. Jadi nanti langsung arah ke sana semuanya. Jadi ini beberapa value ya. Jadi root 53 sudah mendukung ini, dan DNS server secara umum juga sudah mendukung itu sebetulnya. Oke, ini failovernya. Ya, si tipenya alias. Kalau di sini alias itu menggunakan syname ya. Sini nggak ada alias, cuman untuk di DNS server seringkali menggunakan tipe syname. Misalnya web.com, untuk syname-nya mengarah ke instansi yang mana, kemudian sama web.com syname-nya mengarah ke domain yang mana misalnya. Jadi di sini dikatakan multi region. Jadi kalau misalnya ada yang akses dari region tertentu, nanti akan diarahkan ke syname yang terdekat misalnya. Jadi kita tidak terbatas hanya bisa menambahkan satu target di sini, tapi kita bisa menambahkan beberapa target. Kalau di root 53 tujuannya untuk mempersingkat trafficnya. Jadi kalau misalnya yang akses dari region A nanti akan diarahkan ke instance yang ada di region A misalnya. Oke, kalau diperhatikan di sini kita punya, misalnya kita baru membuat baru ya, menambahkan domain baru di sini. Kemudian kita diberikan record NS. Jadi kemarin sudah saya contohkan kalau misalnya kita daftarkan domainnya di penyedia lain, nanti di domain tersebut kita bisa arahkan name servernya ke punyanya root 3, yakni yang sudah ditentukan ini ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 name server yang disediakan oleh root 53. Padahal sebetulnya name server itu cukup hanya 1. Tapi kenapa kita diberikan 4? Alasannya ada beberapa. Kalau misalnya di root 53 mungkin tergantung ke regionnya. Kalau misalnya regionnya kita terdekat dengan ini, ya maka nanti yang menjawab yang di sini. Tapi kalau misalnya yang kita terdekat dengan yang di Inggris misalnya, maka nanti yang akan menjawab yang atas ini ya. Tapi secara teknis DNS server itu kita bisa kok menambahkan hanya satu DNS. Kok saya hapus.
kita bisa hanya menambahkan satu DNS dan ini sangat cukup. Cuman masalahnya kalau misalnya banyak yang menggunakan DNS ini, kemudian servernya jadi overload, maka permintaan kita terhadap domain server DNS, tolong dong cekkan domain ini IP-nya berapa, itu sedang banyak yang akses misalnya, maka tidak akan direspon. Sehingga nanti muncul di browser kita seperti ini ya, ini tidak ketemu IP-nya. Ya siapa yang mau buat seperti ini? Ini ngaca aja. Jadi DNS-nya tidak ketemu. Kalau misalnya DNS servernya juga sedang overload, maka kita akan menemukan seperti ini. Meskipun kita ketik google.com, tapi kalau DNS servernya Google sedang overload, maka kita juga akan mendapatkan seperti ini, seolah-olah domainnya tidak terdaftar, karena kita tidak bisa menemukan IP-nya. Kira-kira gambarannya seperti ini. Nah ini primary-nya, kalau misalnya fail, bisa ke sini, S3. S3 di sini hanya menampilkan static web ya. Jadi mungkin cukup indeks HTML-nya, intinya static. Mungkin hanya pesan untuk menampilkan, oh servernya sedang overload, mohon dicoba beberapa saat lagi misalnya. Itu bisa kita store atau simpan di S3. Kalau misalnya server kita semuanya sedang overload. Nah contohnya seperti ini, kalau dia fail ke sini, maka diarahkan ke secondary. Nah ini contoh. Dia menggunakan root 53, kemudian kombinasi LB. Sama ya, kurang lebih. Oh ya, kemarin masih ada ya? Oh, saya lupa. Nah, ini load balancing kita yang kemarin. Kita coba lagi, masih aktif tidak? Oh ya, masih. Jadi saya akses beberapa kali, instance yang merespon beda-beda ya. Ini di instance yang pertama, saya reload lagi yang merespon instance kedua. Jadi di gonta-ganti. Saya coba reload beberapa kali. Ini scriptnya sama, tapi di server itu di Apache-nya kita bisa setting adminnya untuk menandakan, untuk mempermudah kita menandai ini scriptnya di load dari Apache-nya siapa sih gitu misalnya. Oke, untuk ini kita bisa monitor. Kalau di sini ada monitoringnya. Oke, di sini ya. Kalau di load balancing kita bisa memonitor trafficnya juga, response time-nya, request-nya, dan lain sebagainya. Jadi ini untuk memudahkan kita menentukan kalau misalnya nanti, wah ini terlalu banyak nih request-nya, sudah hampir mendekati kapasitas, ya nanti opsinya bisa nambah instance. Kalau yang sekarang kan baru 2 instance nih yang di-balance-kan. Nanti kalau misalnya di sini request-nya ternyata banyak sekali, ditambahkan saja instance yang lain, dan seterusnya. Jadi di sini bisa kita pantau. Oke, ini reload. Ini barusan naik. Oke. Ini menggunakan CloudWatch ya. Saya lupa kemarin apakah ada yang diaktifkan atau ini memang default ya CloudWatch-nya untuk monitoring, untuk load balancing.
Ya, oh memang berlaku untuk itu saja ya. Di CloudWatch-nya, di service CloudWatch yang aslinya tidak muncul. Berarti ini hanya berlaku untuk ini aja. Oke. Untuk shared storage, ya kemarin ini sudah diberikan ilustrasinya. Misalnya kita punya beberapa instance, tapi kita membutuhkan storage yang sama. Oke, EBS tidak bisa digunakan karena EBS hanya berlaku di satu instance. Ketika EBS ini sudah attach ke satu instance, maka dia tidak bisa attach lagi ke instance yang lain. Misalnya di volume. Ini ya untuk site. Ini sudah kita attach kemarin ke mana ya? Ke instansi yang ini, DTS 201. Ya, sudah kita attach ke sini. Jadi kita attach lagi nggak bisa ke ini ya, ke disable pilihan attach-nya. Kalau kita buat baru misalnya, baru nanti ada pilihan attach-nya. Dan di sini mungkin statusnya tidak available ya, tidak sedang digunakan. Nah, jadi untuk pertanyaan ini multiple instance, tapi storage yang sama. Jadi EBS tidak mungkin bisa digunakan. Kemudian bagaimana dengan S3? Oh, S3 bisa, tapi tidak ideal. Di sini nanti kalau tidak salah ada perbandingannya untuk akses terutama. Oke, sementara kita skip dulu. Ini anggaplah S3-nya bisa tapi tidak ideal. Kemudian YFS ini yang paling pas ya. Oke. Kenapa S3 tidak ideal? Karena di sini lebih rendah speed-nya dibandingkan dengan YFS. Kemudian YFS lebih masih di atasnya S3. Jadi kita lebih memungkinkan untuk menggunakan YFS dibandingkan dengan S3. Ini intinya ini untuk share ya. Dia mendukung network file system sampai versi 4. Dan IFS hanya kompatibel di Linux. Saingannya ada FSX. Ini untuk Linux, ini untuk Windows. Tapi secara konsep sama ya. Cuman ada perbedaan platform. IFS hanya bisa di mounting di Linux. Kalau kita butuh yang Windows Server, kita bisa gunakan yang FSX. Ya, ini informasi-informasi di dalam sebuah IFS. Ada subnet ID-nya, security group, dan lain sebagainya. Oke, ini tahapannya. Nah, ini kalau yang di FSX. Oke, IFS sudah cukup ya. Kemudian ini untuk security, tapi security-nya lebih ke arah responsibility ya. Jadi agar nantinya tidak saling menyalahkan kalau misalnya terjadi masalah. Jadi di sini dijelaskan pembagiannya, customer tanggung jawabnya apa saja, AWS tanggung jawabnya apa saja. Kalau di sini sebetulnya sudah cukup tersampaikan ya, maksudnya kalau misalnya dari customer itu fokusnya di aplikasi dan konten,
Kalau di AWS fokusnya di servisnya dan infrastruktur. Jadi kalau di aplikasi masuknya ada platformnya, aplikasi, identity, access management. Tapi ini semua di dalam lingkup aplikasi. Kemudian sistem operasi yang kita gunakan, pengaturan network dan firewall-nya atau VPC-nya. Kemudian mengerucut lagi ke paling bawah, yaitu ada client side encryption atau server side encryption, kemudian network traffic protection-nya bisa kita atur juga. Nah, untuk alasan keamanan biasanya pengaturannya sudah di set, ada beberapa pengaturan yang sifatnya default yang menurut AWS sudah aman ya. Termasuk kemarin ketika contoh terkait policy atau roles dari AWS sudah menyediakan banyak sekali policy ya. Kemudian ada di role ada beberapa yang sudah disediakan AWS, tapi itu menurut AWS sudah cukup aman ya untuk membantu. Selain itu kita bisa membuat sendiri polisinya kalau misalnya kebutuhan kita tidak ada dari yang disediakan oleh AWS. Jadi untuk pengaturan seperti itu kita bisa set sendiri. Selain set sendiri kita juga bisa menggunakan beberapa default yang disediakan oleh AWS. Oke, dari AWS model pengamanannya seperti ini. Mereka punya staf yang berjaga 20 setiap hari lah. Oke. Untuk mengamankan trafficnya ada tambahan security group. Jadi kalau misalnya kita butuh menghubungkan atau mengamankan beberapa instance, kita bisa bungkus dalam security group. Jadi nanti lebih mudah melakukan blocking trafficnya. Contohnya seperti ini. Nah, kembali ke pengaturan default ya. Untuk default biasanya akses keluar itu semua diberikan. Misalnya kita punya satu instance, traffic itu hitungannya dua ya, ada traffic yang masuk dan traffic yang keluar. Kalau yang masuk, contohnya misalnya kita punya instance di AWS, sekarang posisi kita di Mataram misalnya, kita mau mengakses instance-nya melalui terminal, melalui SSH. Ketika kita SSH, itu hitungannya sudah sebagai traffic masuk ya, kita masuk ke instance. Oke, kalau misalnya sekarang dari browser kita mengakses instance-nya, kita klik, kita akses misalnya sesuai dari sini ya. Nah, kemarin saya sudah buat di situ yang ini. Nah, kalau kita akses langsung ini pasti tetap sama ya, karena ini langsung merujuk ke satu instance, tidak akan berubah ini ya. Oke, kalau misalnya kita akses ini, oke, mana dia? Ini ada request dan ada response ya. Ketika kita mengetik ini, maka kita akan mengirim request ini. Inilah data-data yang terkirim ke server atau ke instance itu. Ketika kita mengirim itu hitungannya sudah sebagai traffic masuk inbound traffic. Oke. Kemudian di sisi instance mendapat traffic masuk seperti itu atau request, mereka punya kewajiban untuk menjawab atau membalas, ya itulah server ya. Apache server ada request, ada response. Kemudian ketika mereka response,
mereka ngasih data seperti ini ya, ini bentuk respons mereka. Ketika mereka merespons, itulah yang dianggap sebagai outbound atau traffic yang keluar. Oke. Sebetulnya secara default kita menggunakan port 80 ya. Ini biasa 443 mestinya tidak bisa karena kita tidak pakai. Atau kita mau pakai port yang lain. Ini juga tidak akan ada responsnya ya. Karena port 8080 ini di security groupnya sudah kita close. Jadi yang kebuka hanya 80, 443, dan seterusnya yang kita buka. Saya lupa kemarin sudah buka apa aja. Oh, di sini nggak ada. Harusnya ada. Udah. Saya kemarin tidak pernah buat yang baru, tetap menggunakan. Ini ya, ada inbound dan ada outbound. Outbound ini semua. Jadi mereka ketika mengirim data keluar itu mau port berapapun tetap kebuka. Cuman masalahnya yang inbound. Ini saya sedang akses port 8080. Ini masih muter-muter. Artinya saya mencoba melakukan inbound, tapi di sini 8080 tidak ada ya. Jadi trafficnya tidak diloloskan. Nanti ini akan error sendiri kalau sudah time out. Kira-kira seperti itu. Oh, 443 malah nggak ada ya. Oh iya, pantas tadi nggak bisa. Ini HTTPS sebetulnya, atau bisa kita akses seperti ini. Ya, nah ini ya error. Took too long to respond. Iya, nggak akan direspon ya, time out. Karena rule kita tidak membolehkan port selain yang ini itu masuk. Tapi kalau yang keluar, port berapapun. Contohnya seperti ini. Oops. Kita akses apa ya? Dari sini kita mau akses ke luar yang portnya lain dari instansi ini, itu mestinya bisa. Karena instansi ini semua traffic, semua protokol, semua port, itu semua dibuka. Jadi tidak ada batasan kalau instansi kita mau akses apapun di internet. Cuman yang menjadi batasan ketika orang lain yang mencoba mengakses ke server kita, apa ya? Kalau ini TTP. Ini responsnya ya, karena ini port 80-nya, ini responsnya. Jadi kita bisa akses ya web apapun. Kalau ini, nah ini responsnya juga, jadi ini bisa. Oke. Di sini dikatakan bisa kita rubah ya, tapi justru malah meningkatkan kompleksitas. Kita tidak akan pernah tahu server kita misalnya. Kita melakukan update list repositorinya.
kita tidak pernah tahu ini mengakses port berapa. Jadi ada beberapa ini untuk update repository. Kalau PS ini untuk melihat service apa saja yang jalan di Linux ya. Nah, ini kan banyak nih yang jalan. Nah, kita tidak tahu masing-masing service ini apakah ada koneksi keluar ke destinasi berapa, ke port berapa, menggunakan protokol apa. Sekarang masalahnya kalau misalnya kita ingin definisikan outbound rule-nya ini masing-masing sendiri, misalnya untuk service apa yang ini misalnya kita kasih hanya boleh protokol apa, kemudian port berapa, destinasinya kemana aja, itu akan sangat banyak rule-nya ya. Itulah kenapa di sini untuk outbound semua traffic, semua protokol, semua range itu dibebaskan mau mengakses apapun. Itu untuk mendukung semua proses ini berjalan sebagaimana mestinya. Kalau kita batasi ya mungkin ada beberapa service yang tidak akan bekerja ya. Nah, misalnya ini di server. Ini kemarin sudah. Jadi kalau misalnya kita mau mengatur load balancing-nya, kita bisa atur urutannya seperti ini. Dari inbound rule-nya kita bisa terima berapapun karena kita bisa merasa aman karena di sini sudah dihandle oleh ELB. ELB terserah mau diakses oleh siapapun karena di sini mereka punya mekanisme membatasi kalau misalnya request-nya kepenuhan akan diblok atau kalau misalnya tersedia akan diteruskan. Kemudian instance webnya kita set rule-nya itu hanya boleh menerima data dari ELB. Allow TCP/80, source-nya hanya ELB. Kemudian bawahnya juga demikian. Ini interface-nya ini sudah masuk ke back-end-nya ya, yang ada di dalam atau apps-nya. Oke, kalau ini sudah terlewati, kalau misalnya webnya ingin mengakses apps, ya arahkan dulu ke ELB-nya. ELB miliknya apps. Baru nanti kalau dari ELB-nya sudah mengizinkan baru diteruskan ke apps. Oke. Kalau misalnya apps-nya butuh akses ke database, langsung saja akses. Jadi source-nya di set ke apps ini. Kalau yang ini source-nya di set ke ELB ini atasnya. Jadi ini berurutan ke atasnya. Tadi sempat saya sampaikan untuk database sifatnya menggunakan redundan atau replikasi, tidak menggunakan ELB ya, karena datanya tidak bisa kita share. Jadi kita bisa usahakan seperti ini. Akses control listnya juga bisa kita set, tapi ini lebih ke apa ya istilahnya, lebih statis. Kalau yang tadi stateful berdasarkan port apa, berdasarkan source mana, menggunakan protokol apa, itu berdasarkan itu diceknya. Tapi kalau yang ini stateless ya, tidak peduli dia dari mana. Kalau misalnya IP ini sudah diblok ya blok sekalian gitu. Dia mau akses port berapapun tidak akan bisa akses lagi misalnya. Jadi kita bisa gunakan ACL di sini. Oke, traffic. Oke. Kita bisa menggunakan CloudTrail. Kemarin ini belum sempat ya didemokan. Tapi intinya untuk logging konsepnya bisa kita gunakan service CloudTrail. Kemudian data-datanya kita bisa lempar ke S3. Sehingga nanti ketika kita butuh kalau misalnya terjadi serangan, untuk incident response-nya kita bisa download dari S3 ini log serangannya, log aksesnya dan lain sebagainya. Karena itu dibutuhkan untuk forensik.
Kalau di polisi lab4, laboratorium forensik untuk menganalisa ini. Ini untuk menghindari exploit umum, terutama DOS. Ini yang paling mudah dilakukan, tapi paling merepotkan kalau misalnya servernya kena DOS. Bayangkan kalau kita install server sendiri tanpa ada pengaman DOS-nya, bayangkan berapa kali request itu sudah down duluan. Oke, DOS itu intinya dia akan menguras habis resource yang ada di server. Jadi kalau misalnya sudah habis, itu setelah di titik tertentu attackernya menyisipkan exploit di sana. Jadi ketika servernya sudah tidak bisa merespons, ada beberapa perintah yang bisa dijalankan ya, yang mestinya tidak boleh dijalankan tapi bisa ketika resource sudah habis. Ya mirip hipnotis ya, ketika orang sudah kena hipnotis, mau melakukan apapun juga diiyakan ya, mudah untuk diarahkan, mudah untuk disuruh apapun misalnya. Server juga sama, ketika sudah resource-nya habis, tidak bisa melakukan apa-apa, nanti bisa. Kalau resource-nya habis, banyak service yang mati, terutama firewall-nya mati misalnya, jadi nanti bisa mengupload atau melakukan eksploitasi lainnya, jadi tidak terhalang firewall lagi. Contohnya salah satu itu. Bagaimana memproteksi itu ya dari AWS. AWS menyediakan infrastruktur yang ini ya, yang cukup baik, cukup besar kalau di sini, cukup baik untuk memproteksi adanya DDoS. Kemudian dari sisi customer, kita dianjurkan menggunakan service-service AWS seperti yang tadi, misalnya kita menggunakan load balancing. Kalau misalnya tidak cukup, kita bisa mainkan di VPC-nya, di bagian security-nya. Meminimalisir attack surface-nya, maksudnya ya dikurangi akses ke sistem yang tidak diperlukan. Kalau misalnya aplikasinya hanya butuh port 80, port lainnya ya dimatikan saja. Jadi port lainnya tidak berpotensi menjadi celah masuk untuk terjadinya serangan. Kemudian yang terakhir, ada plan untuk attack-nya. Jadi after attack-nya kalau misalnya kena atau jebol, mau ngapain gitu. Kalau misalnya datanya penting ya silakan di backup setiap 1 jam sekali misalnya, atau setiap beberapa waktu silakan di backup. Jadi ketika ada case, ketika di DOS, service database-nya crash sehingga mengakibatkan datanya korup, nanti bisa restorasi aja dari backup-nya. Itu sangat memungkinkan dan akan terjadi ya kalau misalnya service apasinya diserang, kemudian mengakibatkan service database-nya diserang, kemudian service-nya menjadi crash, sangat mungkin terjadi ya, data-datanya akan korup juga. Jadi semua datanya tidak akan bisa diakses. Alangkah baiknya memang melakukan backup. Kita selalu ada backup-nya. Mana nih? Oke, ini contohnya untuk mitigasi mulai dari DOS. Kalau DOS tidak langsung ke root tree ya, karena mereka sudah menargetkan IP langsung. Kalau langsung menggunakan DNS name-nya sudah ketahuan ya, nanti bisa diarahkan. Karena kalau kita cek sebetulnya biasanya Facebook punya teknik sendiri. Jadi saya misalnya mengakses
Contohnya seperti ini, mereka punya teknologi sendiri untuk balancing, ya mirip Route 53. Ini saya posisinya di instance ya, di server. Jadi ketika saya ping Facebook, saya diberikan IP ini oleh DNS servernya Facebook. Tapi ini saya di lokal, di laptop, di komputer saya di Pustik. Ketika saya ping ke Facebook, maka saya akan diberikan IP yang berbeda. Jadi mereka punya server yang banyak juga. Nah, padahal yang kita ping domainnya sama ya. Lagi-lagi ini hanya berfungsi untuk mempermudah kita mengingat sebuah service atau sebuah aplikasi. Urusan ini ketika merespon memberikan IP berapa itu yang ngatur DNS servernya. Juga agar lebih aman. Bisa jadi kalau kita serang ini langsung, ya nanti kita akan diarahkan ke server yang beda-beda. Itulah kenapa di sini ketika dilakukan DOS, yang diserang langsung target IP-nya, bukan domain name-nya. Karena domain name-nya kalau kita akses akan menghasilkan IP yang berbeda-beda. Beda halnya kalau kita akses strict IP-nya langsung, berarti itu sudah masuk ke satu server yang sama. Jadi fokus serangannya di satu server aja. Kalau nggak salah banyak sih list of this address. Ada banyak ya. Ini malah pakai range dari 6 Maret sampai ini punyanya Facebook. Ini banyak sekali. Bahkan ini tahun berapa sih? 2019. Barusan kita coba udah beda lagi. Mungkin nambah lagi. Ya tidak bisa kita tebak ya, perusahaan-perusahaan besar itu banyak sekali. Infrastrukturnya pasti sangat besar. Kemudian kita juga bisa gunakan servisnya AWS Inspector. Ini untuk mendeteksi vulnerability. Jadi nanti akan diberikan list-list seperti ini, mana yang high, mana yang sifatnya hanya informasi, beserta nanti penjelasannya. Instance ini dikonfigurasi untuk memungkinkan root login dari SSH misalnya. Jadi ini dianggap tinggi ya ancamannya. Kemudian lainnya lagi dari AWS menyediakan namanya AWS Shield. Kemarin sudah dijelaskan kalau yang standar ini otomatis apply ya ke semua service AWS. Jadi ini sudah default kita dapatkan. Beda halnya dengan yang advance, ada beberapa tambahan fitur dan benefit. Untuk yang shield standar ini ya yang bisa diproteksi. Jadi secara default semua service AWS itu sudah kebal. Ya bisa dikatakan cukup aman ya dari DOS. Di DOS. Ya. Nanti kita cek. Jadi biasanya yang diserang itu layar 7 sama layar 3 atau 4. Ini layar 7 ya, layar aplikasi di OSI. Tapi di AWS sudah default ya AWS Shield-nya. Mungkin ini yang sudah masuk advance. Jadi bisa mendeteksi SQL injection, ada data-data sensitif yang terekspos di traffic-nya, itu bisa dideteksi. Ya, ini kelebihannya yang advance. Yang standar, dia hanya bisa di layar 4 dan di layar 7. Kalau yang advance banyak ya beberapa. Oh, ini ada large-nya. Berarti yang standar tadi
hanya DOS biasa, tapi kalau yang advance ada large. Di DOS yang sangat sangat besar. Besarnya itu seperti apa ya? Kecuali hackernya rajin ngumpulin botnet. Dia serang satu server, dibuat sebagai botnetnya dia, dikumpulin sebanyak mungkin, dan seterusnya. WAF, web application, web apa ya A-nya? Intinya ini firewall. Oh, ada support timnya, cost protection. Oke, kalau yang mau menggunakan WS Shield bisa. Guard Duty juga sama ya. Ini layanan keamanan untuk service-service di AWS. Oh, ini melakukan ini ya, melakukan analisa. Jadi dari semua log yang ada di service kita, misalnya CloudTrail dari VPC-nya, DNS query-nya, kalau kita menggunakan root 53, lognya nanti akan dikumpulkan, kemudian dianalisis untuk dicek apakah ada ancaman atau tidak. Kalau misalnya ketemu nanti memberikan alert ya. Ini cara mengaktifkannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ini juga sama ya. Trust Advisor. Jadi di sini lebih ke arah service semacam apa ya? Semacam konsultan. Habis. Sudah habis, Pak? Satu lagi, Pak Rama. Ya, silakan, Pak. Ini terakhir, sedikit sih, cepat. Kemarin, oh ya, terakhir ya, kemarin terkait IAM. Jadi kemarin sudah sempat saya tunjukkan bedanya kalau misalnya kita berada di bawah IAM, mungkin akan seperti ini ya. Kemarin juga ketika kita login menggunakan SAML kemarin, kita dapat akun modelnya seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan root user nanti langsung ya. Ini kita kelihatan dari fork start stop apa gitu. Jadi mereka juga menggunakan SAML untuk membuat akun AWS Educate. Jadi memang tidak disarankan menggunakan root langsung, tapi kita disarankan untuk membuat IAM untuk admin. Oke, jadi kita bisa kategorikan misalnya ada dia. Oh, contohnya di bawah. Oh, belum. Misalnya kita punya beberapa divisi, ada divisi developernya, developmentnya, ada divisi testingnya, ada divisi yang mengelola webnya. Jadi masing-masing ini punya permission sendiri. Kita bisa buatkan IAM-nya untuk masing-masing permissionnya. Oke, di sini keuntungannya dia terintegrasi dengan semua service-nya AWS. Kemudian untuk masing-masing usernya bisa kita atur polisinya, manajemen apa saja yang bisa diakses itu bisa diatur, kemudian aksesnya lebih aman, kemudian di sini untuk permissionnya sangat banyak ya, jadi bisa kita tentukan ambil semua atau ambil satu-satu, itu bisa di set. Kemarin sempat ditunjukkan contohnya. Kemudian IAM principal ini semua aktor yang ada di dalam IAM
Ada itu user, federated user, ada role, kemudian ada identity provider. Kemudian di user sama ya, user itu punya akunnya masing-masing, punya passwordnya masing-masing, punya permissionnya masing-masing. Kemarin sudah disampaikan ketika baru dibuat user itu tidak punya permission apapun. Bahkan untuk akses ke konsol, ini konsol ya, konsol web seperti ini, itu mereka tidak bisa akses. Jadi perlu di set satu-satu. Oke, ini untuk polisinya. Ini mengingatkan kembali yang kemarin terkait ini. Poinnya di sini. Kalau misalnya urutannya seperti ini, allow dan deny ini selalu diutamakan. Poinnya itu ya. Ini juga arahnya ke sana. Flowchart ini maksudnya yang itu. Kemudian untuk permissionnya ada yang berbasis resource, ada yang berbasis identity. Identity ini melekat ke prinsipalnya, jadi akun usernya dan role dan lain sebagainya. Kalau yang resource ini melekat di service AWS-nya. Kemudian yang identity base tidak hanya ke orang langsung ya, tapi ke grup itu bisa diterapkan. Kemudian di role juga bisa. Mungkin yang penting di sini, oke ini jelas ya dari slide-nya, mungkin langsung bisa dipahami. Yang ini juga jelas, jadi setiap ini blok untuk statementnya ya, ini blok rule-nya. Jadi version, statement, ini array-nya, jadi masing-masing ini punya allow atau deny isinya. Kemudian case-nya seperti ini misalnya ada rekrutan baru mau dimasukkan ke grup developer. Ketika dimasukkan ke grup developer, dia akan langsung mendapat permission untuk apa saja sih service yang bisa diakses oleh developer misalnya. Oke, ini langsung otomatis masuk. Kemudian begitu dia ingin pindah misalnya ke bagian lain testing, ketika dipindah dia akan langsung dapat permission apa saja yang dibutuhkan untuk testing. Jadi yang sebelumnya dapat akses untuk developer itu akan hilang ya, tidak bisa diakses lagi. Tapi begitu dipindah ke grup yang baru, maka polisinya juga akan mengikuti grup yang baru. Oke, ini ada case lagi, bagaimana jika permissionnya hanya dibutuhkan sementara. Misalnya di sini contohnya hanya 1 hari. Kita bisa mengelola role ya. Jadi bedanya grup dan role atau user dan role itu mungkin poinnya hanya di waktunya. Jadi ada yang sifatnya hanya sementara. Kita bisa atur waktu aksesnya. Kemudian di role kita juga bisa mengizinkan user yang di luar IAM kita. Misalnya kita sama-sama punya akun di AWS di AWS ya. Cuman kita beda root, beda IAM. Nanti yang user IAM itu bisa kita masukin juga ke sini. Bisa akses service kita, itu role. Atau kita bisa gunakan akses dari pihak ketiga. Kemarin sudah dicontohkan menggunakan SAML itu ya. Kalau kemarin Jamcloud untuk login menggunakan SSO-nya. Jadi bisa kita buat di role. Habis. Ini contoh yang kemarin, yang IAM. Grup, jelas ya, untuk membuat grup dari user kita, kemudian user. Ini kemarin saya belum bisa buat di sini, karena kalau yang di bawah educate ini kelihatannya tidak diizinkan untuk membuat user ya. Kemudian role, kita bisa buat, kemudian mengizinkan pihak ketiga. Polisinya kita bisa terapkan untuk beberapa service ya untuk permissionnya, atau kita malah bisa buat sendiri.
identity provider, nah ini pun kita tidak diberikan aksesnya ya. Ya, jadi terbatas yang diberikan di sini. Mungkin kalau yang ingin coba, sepertinya boleh membuat akun baru ya di AWS. Mungkin trial atau seperti apa. Jadi nanti bisa kelihatan ketika ingin mencoba mengintegrasikan identity provider yang lain ke AWS itu juga bisa. Sehingga nanti kita tidak fokus di user yang ada di sini, tapi kita bisa manfaatkan user yang lain. Misalnya kampus kita, misalnya Unram punya SSO, SSO-nya menggunakan Jamcloud yang kemarin, sehingga user-usernya atau mahasiswanya sudah ada semua di sana. Sekarang pertanyaannya bagaimana agar mahasiswa yang sudah ada di sana itu ingin kita berikan akses ke AWS, tinggal kita masukkan ke sini aja ya, identity providernya tinggal diintegrasikan loginnya, sehingga nanti mahasiswa yang sudah ada di SSO kita bisa login ke sini. Tapi di sini usernya malah tidak akan masuk ke AWS, jadi tetap terpisah. Jadi kemarin ketika kita login menggunakan user yang kita buat di Jamcloud, user yang kita buat di Jamcloud itu tidak masuk ke sini. Memang benar terpisah ya, benar-benar terpisah. Ya, mungkin seperti itu. Pak Rama reviewnya. Siap, Pak Zap. Katanya sedikit ya materinya ya, tapi ternyata waktunya sudah sampai mau habis ini. Ya. Dari peserta mungkin ada pertanyaan mungkin ya. Ada yang mau tanya dulu sebelum kita akhiri. Waktunya mungkin tinggal 5 menit ya. Tadi kita mulainya agak telat juga. 8.15, jadi ini waktunya sekitar ada tambahan 5 menit. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak ke tutornya? Oke, EFS-nya harus satu region ya Pak, atau sama instannya. Halo, Pak Zap? Halo, Pak Zap? Masih di mute, Pak? Halo Pak Rama. Ada pertanyaan Pak dari Alan. Itu katanya EFS-nya itu satu region ya, sama untuk ininya, instance-nya. Halo? Halo Pak Rama. Ada pertanyaan Pak. Oh ya, Pak. Dibantu mungkin sedikit Pak. Ya, saya sudah lihat. Ya, maaf Pak Rama tadi ada ini. Siap-siap. IFS-nya harus satu region sama instance-nya. Sebetulnya tidak harus. Kita bisa buat di region yang terpisah ya. Kita bisa buat di region yang terpisah. Cuman mungkin ada kendala ketika instansinya ada apa ya, availability zonanya ada di beberapa zona. Jadi ketika kita buat IFS kita harus set juga zonanya yang sama. Atau dicontohkan ya. Waktunya tinggal 2 menit sih Pak. Ya, intinya bisa sih. IFS harus satu region. Tidak mesti satu region sebetulnya. Bisa. Yang penting kemarin tuh malah security groupnya yang perlu disiapkan. Jadi masalah region dan zonasinya tidak terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh malah di sisi security groupnya, itu yang perlu disamakan. Oke, terima kasih Pak Zap. Iya.
Ya, Oke, sepertinya ya lanjut dah. waktu kita sudah ini ya, sudah habis sepertinya para peserta. Atau ada pertanyaan lagi? Ada yang mau nanya? Ini tinggal 1 menit sih waktunya ya. Kita cukupkan aja ya para peserta ya. Nanti silakan dicoba ini aja sih untuk materinya, selfish-nya, dan jangan lupa untuk hari ini silakan diambil ininya, apa namanya, kuisnya. Nah, biar ini nggak kayak kemarin ya, nggak kayak kemarin pas mau final test nanti masih ada beberapa yang masih belum bisa kebuka karena belum lulus kuis-kuis yang sebelumnya. Oke, Pak Zab, kita tutup ya. Ada mau disampaikan lagi? Cukup? Ya, ya cukup lah Pak Rama, saya juga kebetulan Iya, sedang kelihatannya rame tuh. ya, Banyak pelanggan. Oke, kita ya, cukupkan ya para peserta sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Bagi yang belum absensi, jangan lupa, baru saya lihat ada 14 orang, sisanya itu masih belum ya. Jangan lupa di kolom komentar. Sama mengingatkan untuk tutor juga. Kemarin saya lupa absensi juga nih, Pak Tutor. Jangan lupa saya udah absensi. agak sore ya, Ya, nggak absennya apa-apa. agak. Nggak apa-apa sih, saya juga baru sama absen. Yang penting dia terekap aja. Link absensinya di mana, Pak? Di chat. Nggak ada ya? Sebentar ya, saya ini post ulang. Ada di atas sebetulnya. Nggak bisa lihat deh, kayaknya sih ada beberapa yang keluar masuk. Sinyalnya kayaknya kurang ini ya. Itu ya, Sani, Renata Kusuma, itu link absensinya. Silakan bagi yang belum melakukan absensi terlebih dahulu. Karena nanti tentu saja absensi ini bakal diperhatikan ya sama ini ya untuk yang mendapatkan, biasanya sih untuk yang mana yang bakal mendapatkan sertifikasinya itu secara ini dibayarkan sama Kominfo-nya tentunya. Selain dari nilai peringkat mungkin ya, ini peringkat dari meet-nya sama dari final test-nya nanti. Oke, kira sudah ya. Nanti silakan absensi. Kita tutup pertemuan di pagi hari ini, pertemuan ke-25. Tinggal 10 pertemuan lagi. Semoga